Saudara, Maluku Bicara menyapa Anda. Beragam peristiwa yang terjadi di seputar Maluku yang layak diperbincangkan dan diketahui publik. Maluku Bicara bersama saya, Edwin Lohenapesi. Saudara, 14 Februari 2024 adalah merupakan pesta demokrasi di mana masyarakat akan memilih calon legislatif dan kandidat yang bisa menjawab persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Saya mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan saya dengan salah satu calon anggota legislatif, Johannes Saragi, dalam Maluku Bicara menuju Rumah Rakyat. Ikuti saya. Saudara, pemilihan umum tahun 2024 sudah berada di depan mata. Banyaknya anggota-anggota dewan yang bermunculan mulai bergerak sesuai dengan visi mereka. Namun apakah apa yang mereka lakukan ini merupakan target utama dan kebutuhan yang ada di Kota Ambon, khususnya daerah pemilihan 3 Nusa-Niue? Saya sudah berada saat ini bersama dengan Pak Johannes Saragi, calon anggota legislatif untuk nomor urut 2 dari Partai Gerindra. Pak Johannes Saragi, Anda kelihatan muda sekali ini. Ketika bertemu dengan Anda, saya merasa bahwa saya di era zaman milenial. Kabarnya baik, Pak? Baik, Bu. Baik sekali. Pak Saragi, Anda sekarang ini memang betul-betul fokus untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan untuk daerah pemilihan Nusa-Niue. Apa yang menjadi beban Anda sehingga Anda berani menerjunkan diri untuk anggota dewan kali ini? Baik. Jawaban ini sebenarnya sedikit klise ya, kalau orang mendengar secara sepintas dan tidak hadir dalam konteks percakapan keseluruhan. Iya. Bu Edwin, saya itu bukan kali ini mencoba mencalonkan diri sebagai anggota dewan di Kota Ambon, Batin Nusa-Niue. Jika Bu Ed itu bertanya tentang apa yang menjadi latar belakang saya untuk ikut sebagai kontestan di legislatif ini, sebenarnya yang klise itu adalah saya mau bakti buat negeri. Saya mau bakti buat negeri karena tahun berganti tahun sampai setiap periode bergulir, saya nyaris tidak melihat ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga saya pikir dengan kemampuan saya memberanikan diri untuk mengambil posisi itu. Dan memang tidak mudah. Kira-kira itu jawaban awal, Bu Ed. Iya. Artinya bahwa Anda sebagai orang bisa dikatakan dari marganya saja kita sudah tahu bahwa bukan orang Ambon, tetapi Anda mau melakukan sesuatu untuk Kota Ambon. Nah, pertanyaan adalah, apakah belum ada perubahan yang signifikan dalam pembangunan Kota Ambon ini yang sudah berlangsung selama 5 tahun ini? Dalam pemahaman saya ya, ini kita diskusi, Bu Ed. Nanti boleh didebat kalau kita misalnya atau viewer Om Edwin perlu meminta penjelasan lanjut terhadap saya karena waktu kita terbatas dalam percakapan ini, boleh. Saya terbuka untuk mendebatnya. Kalaulah penghidupan masyarakat daerah kita ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah diatur oleh pemerintahan kita, misalnya kan dalam segi yang agak lebih besar lagi, kan kita dibatasi ada rencana panjang menengah yang harus dilaksanakan. Itu ukurannya sudah jelas, ada indikator-indikator yang diambil pada tataran empiris di masyarakat, baik menyangkut ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, di hasil amatan saya, hal itu nyaris tidak ada perubahan sama sekali. 2019 saat itu saya berkunjung ke wilayah-wilayah kerja saya dan mendapati hampir hal yang sama dengan yang sekarang. Artinya tidak ada perubahan.
sama sekali tidak ada perubahan. Ini yang menjadi persoalan buat saya. Apakah sebenarnya masalahnya di mana? Saya kan berpikir begini, seorang anggota dewan itu, dia itu mewakili kepentingan dari konstituennya. Lalu dia dijamin oleh undang-undang bahwa anggota dewan itu, kalau kita bicara secara spesifik ya, DPRD kota, undang-undang menjamin bahwa wakil rakyat ini juga penyelenggara pemerintahan. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan eksekutif dalam mengatur kebijakan pengelolaan pemerintahan. Kenapa? Karena itu juga menjadi tanggung jawab para anggota dewan yang ada. Undang-undang menjaminnya. Artinya yang mengurus masyarakat di daerah ini benar eksekutif. Tapi bagaimana cara mengurusnya itu harus dikonsultasikan kepada anggota dewan, karena mereka salah satu unsur penyelenggara. Saat kita misalnya bicara anggaran, yang menentukan anggaran siapa? Memang eksekutif. Tapi dengan percakapan dengan anggota dewan. Nah, jikalau anggota dewan ini, maaf ya, saya harus bilang, jikalaulah mereka melaksanakan sedikit saja peran dan fungsi mereka di daerah, pasti ada perubahan, Bu Ed. Bu Ed misalnya dari kediaman datang ke sini, Bu Ed juga sudah kemana-mana, dan Bu Ed bisa lihat, ada nggak perubahan signifikansi? Ada. Betul. Sebagai media pun kami melihat memang ada, tapi tidak signifikan, tidak terlalu mencolok. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah kontestasi yang ada ini lebih mengarah kepada logistik, ataukah mengarah ke kontestasi manajerial? Gagasan. Gagasan. Kalau feeling saya ya, ini boleh juga didebat, silahkan nanti. Tapi saya punya, saya bilang beta aja ya. Beta punya dapil itu, memang di lapangan masyarakat itu selalu berpikir, kalau kita pilih dia, katong dapat apa? Yang terbangun di image masyarakat seperti itu, betul? Iya, benar Bu Ed. Tapi saya secara sadar juga berkesimpulan, logika ini itu bukan berjalan dengan sendirinya. Ini adalah juga peran dari caleg-caleg sebelum saya, jauh sebelum saya, yang sifatnya memang transaksional. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Katong ini, katong itu, katong kasih ini, katong kasih itu. Nah, sampai pada titik tertentu, masyarakat itu menjadi terbiasa. Dalam pemahaman saya, Bu Ed, hal yang wajar jika kita lakukan, hal yang tidak wajar jika kita lakukan berkali-kali, itu menjadi hal yang wajar. Karena kita tidak bisa membedakan lagi ini betul kaseng. Karena setiap hari kita melakukan itu. Nah, kenyataan ini yang menjadi pijakan buat masyarakat dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk memilih para wakil mereka di tempat yang semestinya. Nah, gara-gara itu anggota dewan ini juga mereka kan, pasarnya sudah begitu. Jadi kita harus ikutin pasar gitu. Kan memang betul Bu Ed. Adalah kurang bijak jika kita melawan arus dalam suatu sistem. Katong akan lelah sendiri. Berjuang melawan arus itu capek. Nah, tapi menurut saya katong ini sekarang harus juga capek untuk hal yang baik. Dan saya juga minta buat masyarakat, kita sama-sama berkorban sekarang. Artinya bukan tidak besar mungkin yang ditawarkan oleh mereka-mereka itu besar, tapi harus kita pikirkan itu habis berapa lama. Sekarang beta minta dengan hormat, kita semua pemilih itu lebih cermat untuk memilih. Seng perlu juga harus milih beta. Semua omongan yang beta omongkan ini
uji di lapangan. Iya, Pilihlah calon anggota dewan yang mempunyai kapabilitas untuk itu. Dia memiliki aspek manajerial yang bagus, secara keuangan juga memadai, dan punya pola pikir, dan ada rasa sensitif dalam setiap perubahan di dalam masyarakat. Karena mereka ini menjadi wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Betul. Begitu kira-kira. Betul. Kita tahan dulu Pak Johannes Saragih ya, tapi saya lebih akrab panggilnya Pak Bobi sebenarnya rasanya namanya, karena udah lebih kenal di masyarakat sebagai Pak Bobi. Anda masih bersama kami di Maluku Bicara menuju rumah rakyat. Pastikan bahwa di bulan Februari nanti Anda datang membawa hak suara Anda untuk dipakai, memilih yang terbaik menurut Anda. Baik, Pak Bobi, dari penjelasan Anda tadi, saya cukup tertarik dengan opini masyarakat yang sudah terbangun dari anggota dewan sebelumnya yang sudah membentuk paradigma masyarakat tentang mencalonkan atau calon yang ada itu, apa yang dia mau lakukan untuk kita. Nah, yang menjadi pertanyaan utama, apa sebenarnya masyarakat harus menjadi pintar tentang politik ini? Semestinya begitu ya, semestinya begitu. Saya di percakapan awal saya mintakan kepada para masyarakat, saya dengan hormat meminta untuk memilih lebih cermat. Dan saya harus ulangi sekali lagi, pilihan itu saya juga enggak minta untuk saya, untuk beta itu seng juga. Kalau ada anak negeri silakan anak negeri, tapi batu ujinya itu dicek. Pernahkah dia menyampaikan gagasan akan fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dia saat dia duduk di sana? Kalau mereka melakukan itu, saya yakin pasti ada perubahan. Tapi karena sekarang sifatnya transaksional, agak susah. Masyarakat itu kan mereka butuh yang namanya uang. Instan, betul. Saya juga butuh uang, Bu Ed juga butuh uang, kameramen kita juga butuh uang, semua orang butuh uang. Tapi kalau kita landaskan seperti itu, kapan kita berbicara tentang kita punya generasi? 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, bla bla rupiah, itu ada harganya. Tapi kan itu kita habiskan saat ini saja. Kan kasarnya gini Bu Ed, maaf ya pemirsa Bu Ed, saya minta maaf jika saya menyampaikan argumentasi yang kurang baik menyangkut ini. Contoh, kan kasarnya begini Bu Ed, jikalah di kertas suara itu ada gambar apel di situ, dan apel ini melaksanakan upaya transaksional yang masyarakat mau, masyarakat akan pilih apel. Mereka tidak lihat gagasannya. Nah, itu yang menjadi celaka. Ujungnya adalah kita masyarakat ini tidak akan ada perubahan dalam hidup mereka. Saya berkunjung ke wilayah yang sempat saya kunjungi 2019 yang lalu, dan saya pasang air di sana. Bu Ed bisa uji omongan saya untuk hal itu. Wilayah, betul. Saya tahu wilayahnya. Jadi saya datang ke sana, kehidupannya sama kok. Memang betul, saya tidak signifikan kemarin menang di sana. Tapi itu bukan masalah buat saya. Bukan masalah. 1-2 rupiah itu, masalah uang ini bagi orang kan relatif ya Bu Ed ya. Betul. Menurut mereka itu mungkin kecil. Seberapa sih yang paling dia kasih? Tapi kan beta bisa aja bilang bahwa itu beta besar buat beta. Tapi kita nggak mempersoalkan itulah. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, selama periode yang berlangsung, di sana juga tidak terkunjungi. Padahal ada aspirasi yang semestinya disampaikan. Bagaimana caranya? Kan ada istilah kan namanya jaring asmara itu kan. Betul. Jadi menjaring aspirasi masyarakat. Nah, itu tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena menurut saya begini Bu Ed, agak aneh menurut saya. Agak aneh.
untuk apa anggota dewan yang terhormat itu berkantor setiap hari? Apa mereka pegawai negeri? Enggak kan? Mereka bukan eksekutif. Mereka mengatur eksekutif. Semestinya mereka itu hadir di konstituen mereka untuk menjaring aspirasi itu. Betul. Kalau enggak, bagaimana masyarakat yang di ujung negeri sana datang ke kantor, mereka sudah habis berapa? Iya. Nah, kalau aspirasinya enggak dapat, bagaimana merumuskan sebuah peraturan yang bisa berpihak kepada masyarakat? Kan seolah-olah gitu kan, Bu Ed, yang penting ada ini, mau itu tersentuh apa seng, itu persoalan lain. Gitu kira-kira. Oke, baik. Ini menarik sekali penjelasan dari Pak Bobby atau kita Pak Johannes Siragi. Masyarakat harus paham tentang ini. Saya setuju bahwa siapapun yang menjadi pilihan Anda harus betul-betul mencermati calonnya dengan perilaku-perilaku yang baik juga tentunya, yang setelah penjelasan dari Pak Bobby tadi. Nah, menjadi pertanyaan saya berikutnya ini, apakah anggota dewan yang seperti yang tadi Bapak bilang sebagai bagian pengawasan terhadap pemerintahan daerah, penyelenggara. Nah, menurut Anda ini sudah maksimal belum sih dari 5 tahun kemarin? Menurut saya nyaris, menyentuh pun tidak. Menyentuh pun tidak. Karena saya ini kan juga masyarakat biasa. Bu Ed juga masyarakat biasa. Ada perubahan siapa yang duduk dan lain-lain, Bu Ed tetap menjalankan aktivitas jurnalistik. Bu Ed yang tidak ada mengkait dengan kebijakan mereka. Bu Ed akan menetapkan, Bu Ed pelajarin pasar, menentukan harga, itu Bu Ed punya keahlian sendiri. Sama dengan beta. Apa yang beta dapatkan? Konstituen saya juga, mereka dapatkan apa? Ya, saya bukan mau mencela ya, enggak mencela. Kalaulah yang sebelum saya ini melaksanakan tugas fungsi mereka minimal mangente dong dapil itu bukan karena ditentukan oleh kalender, tapi ditentukan oleh inisiatif personal, bahwa mereka harus tetap hadir, mendengar, menjaring. Habis itu katong wujudkan dalam percakapan-percakapan yang bisa mengikat dan untuk diputuskan oleh eksekutif dalam mengambil kebijakannya. Begitu, Bu Ed. Ini menarik sekali nih. Anda memilih Dapil Nusa Niue sebagai tanggung jawab Anda sebentar nanti untuk melihat Dapil Nusa Niue sebagai perwakilan anggota atau rakyat di anggota dewan nanti. Anda melihat untuk Nusa Niue ini seperti apa nih? Saya nggak mau gegabah ya untuk mengklaimnya. Saya nggak mau gegabah untuk itu. Mungkin ada yang tidak sempat tersaksikan oleh saya tentang kemajuan daerah tertentu selama periode 5 tahun itu. Berdosa saya kalau saya klaim bahwa tidak ada pekerjaannya. Saya berdosa kalau bilang itu. Tapi apakah itu signifikan? Itu kita persoalkan. Kan kita punya aras ukur. Misalnya begini, seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh para wakil Nusa Niue ini terhadap daerah pemilihan mereka. Jangan hanya hadir saat kalender menentukan harus hadir. Masa sidang selesai, waktunya reses, baru mereka pergi. Menurut saya itu tidak fair. Kita harus lebih sering mengente katong dapil ini biar katong bisa bersuara. Misalnya, mengapalah di Bentas misalnya air itu seng ada? Sorry, Bu Ed di perumahan Bu Ed air masih beli? Masih. Jadi saya setuju. Ini persoalan benar juga. Dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari 5 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya, janji-janji itu sampai sekarang belum terrealisasi. Ya, saya sepakat dengan itu. Lanjutkan, Pak. Kalau untuk menjawab itu,
saya akan bilang begini. Ini harus perlu tindakan yang cepat. Contoh, maaf ini, saya harus mengulang ini sekali lagi, bukan karena apa-apa, tapi saya mau pemirsa Bu Ed itu kita berada dalam konteks yang sama, biar tidak kehilangan konteks dalam percakapan. Contoh gampang, hampir lama, sekitar 10-an tahun, yang saya buat air di sana, mereka tidak menikmati air. Masalahnya di mana? Saya cek di lapangan dengan beberapa teman, kita lihat semuanya. Lalu teman bilang, terserah Om Bobi saja. Kalau memang ini katong kasih jalan, katong kasih jalan. Lalu saya bilang, silakan Bu, jalankan saja. Bu Ed, anggaplah itu sekarang itu pagi hari, jam 10. Besok pagi, besok siang, maaf, jam 12, air sudah jalan. Masalahnya, bukan karena tidak ada sumber di sana, tapi karena mereka tidak bisa menjangkau pemasangan air itu. Mungkin keterbatasan koneksi terhadap dinas berkaitan, atau mereka tidak mempunyai uang untuk itu. Kan itu salah satu masalah selesai. Kalaulah misalnya mereka di atas saya, senior saya yang terhormat, jika mereka datang ke sana, nanya, dilihat, dicek, lalu kita uji berdasarkan wewenang dari jabatan itu, mereka punya hak untuk memanggil, bertanya terhadap dinas-dinas terkait dalam kaitan kerja-kerja dewan yang telah dijamin oleh undang-undang. Jadi mereka punya itu. Nah sekarang dimanfaatkan apa tidak? Itu pertanyaan. Secara sepintas saya bilang mungkin tidak, karena saya nggak ada perubahan. Misalnya di mana? Di wilayah saya. Betul. Gitu kira-kira. Baik, kita tahan dulu Pak Bobi. Anda masih bersama kami di Maluku Bicara menuju Rumah Rakyat. Jangan lupa tanggal 14 Februari nanti datanglah ke TPS Anda dan gunakan hak pilih Anda. Baik, Pak Bobi, saya cukup senang berbicara dengan Anda dengan opening, dengan apa yang Anda sampaikan. Ini juga merupakan proses pembelajaran untuk masyarakat yang ada. Harus pandai berpolitik, harus pintar berpolitik dengan Anda, dan harus pandai memilih anggota dewan yang memang dapat melihat, menerjun langsung ke lapangan tanpa harus berlama-lama sebenarnya di dalam gedung. Tidak ada manfaat juga, ya seperti itu. Nah, setelah melihat penjelasan Bapak yang memang cukup menarik, dan saya rasa publik akan menangkap itu sebagai sesuatu edukasi politik yang luar biasa. Apa harapan Anda sebagai calon legislatif daerah pemilihan 3 Nusa Niue nomor urut 2 dari Partai Gerindra saat ini? Baik, Bu Edwin. Saya itu dalam kesempatan yang bagus ini, saya akan katakan, dengan hormat saya minta kepada keseluruhan masyarakat di Dapil Nusa Niue ini, gunakanlah hak pilih Bapak, Ibu, Om, Tante, Usi, Bu, dan adik-adik saya pemilih pemula untuk mulai memilih orang yang punya kapasitas untuk itu. Orang mungkin di pasaran mungkin ada tawaran ini, tawaran itu, tawaran ini, tawaran itu. Kalau kita melakukan hal seperti itu, akan, contohnya gini loh Bu Ed, sorry ya, saya mau bilang. Jangan berharap hasil yang berbeda, padahal katong pung laku ini seng berubah. Bagaimana kita merubah, misalnya kita lagi meramu makanan ini dengan takaran air sekian, hasilnya itu nasi seng jadi beras seng jadi nasi, tapi jadi bubur. Lalu katong berdoa terus untuk berubah nasi ini biar jadi bubur atau sebaliknya, itu tidak akan mungkin. Yang mungkin adalah katong kurangin volume airnya di situ. Disitulah baru ada perubahan. Jadi jangan pernah harap
katong ini memilih dengan transaksional akan mendapatkan hal yang maksimal. Contoh gampang, Bu Ed. Ya. Kalaulah misalnya kita ikutin logika yang ada di masyarakat ini tentang katong ada ini boleh misalnya, Oke, ya. omongan begitu. Menurut saya sebagai seorang calon anggota legislatif, hal itu lebih gampang buat beta. Ya. Bukan beta bilang beta ada uang, banyak uang, seng. Tapi katong bisa lah mengikuti arus itu. Yang jadi masalah adalah kalau itu dilakukan berarti beta seng akan balen muka lagi for beta pun dapil. Kenapa? Karena katong sudah melakukan transaksional. Om Ed dapat, saya dapat barang, Om Ed dapat bla bla bla, Yeah. tukaran barang itu. Ya. Kan beta seng perlu tahu. Bu Ed itu cukup untuk kehidupan yang ini kan seng perlu tahu. Ya. Nah, jadi bagi beta, Bapak Ibu Om sekalian, seng usah juga mesti pilih beta. Seng juga. Ujilah para wakil Anda. Karena begini Bu Ed, anggap kita ini sekarang lagi di sumur. Oke, ya. Kalau katong mau keluar dari sumur, katong itu kan harus cari orang yang di luar sumur, yang di atas katorang. Ya. Lah kalau misalnya katong dalam sumur, katong minta tolong dari orang yang ada di dasar, lebih dasar daripada katorang ini, yang dalam tanda petik dungu itu siapa? Kan katong. Ya, ya. Bagaimana kita memilih seseorang yang tidak mempunyai kapabilitas untuk tugas yang besar itu? Anggota dewan itu bukan hanya wakil rakyat, tapi dia adalah penyelenggara pemerintahan di wilayah yang dia wakili. Misalnya seperti saya adalah juga unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Ambon, Yeah. Dapil Nusaniwe. Kenapa Dapil Nusaniwe itu penting? Karena itu yang menjadi tugas beta mensejahterakan warga-warga beta di Nusaniwe. Minimal orang yang memilih beta. Ya. Itu beta kasih jaminan bahwa mereka tidak akan pernah saya tinggalkan sendirian untuk urusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Bu Ed dan para pemirsa Bu Ed Ya. boleh uji apa yang saya bicarakan ini. Kira-kira begitu, Baik. Bu Edwin. Wow, saya terpana dengan kata-kata Bapak luar biasa. Ini banyak hal yang menjadi inspirasi juga buat kami semua. Tapi terima kasih banyak Pak Bobi, atau lebih kita kenal dengan Johannes Saragi dari Partai Gerindra nomor urut 2 Dapil 3 Nusaniwe. Siap. Sudah memberikan waktunya untuk kita berbincang-bincang tentang visi misi, tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat juga. Ini luar biasa sekali Pak. Dan kapan-kapan kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi. Saya berharap demikian Pak Bobi. Ya. Oke, baik. Dan itulah perbincangan kami dengan calon anggota Dewan Pak Johannes Saragi tentang pandangan beliau terhadap anggota Dewan Legislatif dan calon serta apa yang sudah dilakukan saat ini. Jangan lupa, tanggal 14 Februari 2024 datanglah ke TPS dan pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda siapa yang bisa melanjutkan apa yang menjadi keinginan Anda sebagai masyarakat. Saya Etulana Pesi, selamat sore dan sampai jumpa.